Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum yaitu mengamati struktur dari tubuh ikan mas. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya atas nama Sofia Salsabila. Saya Muhammad Noval. Saya Andi Fahira. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yang pertama yaitu mengidentifikasikan dan mendeskripsikan struktur luar tubuh dari ikan mas. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan dan mendeskripsikan struktur dan fungsi organ-organ yang menyusun sistem integumen, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem urogenital, sistem peredaran darah, dan sistem rangka pada tubuh ikan mas. Pun alat dan bahan yang kami gunakan pada hari ini, yang pertama yaitu papan bedah, kemudian kertas HVS, pisau bedah, gunting bedah, dan pinset. Dan bahannya yaitu 1 ekor ikan mas. Spesies yang akan diamati sebagai wakil dari kelas Pisces yaitu ikan mas yang termasuk dalam kelas ikan bertulang keras. Lapisan epidermis kulit terdiri dari sel-sel yang masih hidup dan kelenjar uniseluler terspesialisasi, antara lain sel klop, sel granular, sel globet yang berperan menghasilkan mukus. Lapisan dermis pada ikan bertulang keras terdiri atas lapisan bagian atas yang merupakan jaringan ikat longgar dan lapisan yang lebih dalam yang merupakan jaringan ikat padat. Ikan dihasilkan oleh sel-sel pigmen yang disebut dengan kromatofor yang mengandung pigmen melanin disebut dengan melanofor dan menghasilkan warna coklat, abu-abu, atau warna hitam. Kemudian, otot-otot pada dinding tubuh ikan tersusun secara metameris dan terdiri atas rangkaian miomer yang berbentuk zigzag. Dengan setiap miomer itu merupakan satu segmen otot. Rangkaian tulang-tulang mengelilingi dan membentuk orbit rongga mata. Beberapa yang besar dan mudah dilihat antara lain tulang frontal dan lakrimal yang membentuk batas anteroventral dari orbit. Kemudian kolumna vertebrata terdiri dari vertebrata pada bagian badan anterior dan bagian ekor posterior. Seluruh vertebrata menyokong spina neural yang memanjang ke arah dorsal. Kami akan melakukan pengamatan pada struktur luar tubuh atau eksternal anatomi yang terdiri dari bagian kepala, kemudian ekor, badan, dan terdapat beberapa sirip. Adapun struktur luar tubuh dari ikan mas atau eksternal anatomi diantaranya adalah nares, maksil, daerah operkulu, pinna dorsal, garis lateral, caudal peduncle, pinna caudal, pinna anal, pinna pectora, pinna pelvis, daerah praforkulu, dan mandibula. Permukaan tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik. Pada setiap sisiknya terdapat mata yang berukuran besar tanpa kelopak mata. Mulut terdapat pada ujung anterior kepala. Terdapat gigi pada premaksilla, juga pada rahang bawah atau mandibula. Mas tidak memiliki kloaka. Muara akhir dari saluran cerna adalah anus yang berbentuk melingkar, terletak pada arah anterior dari pinna analis. Adapun bagian-bagian sisik dari tubuh ikan mas diantaranya yaitu tepi posterior, tepi terekspos, tepi tertanam, tepi anterior, dan alur pertumbuhan. Ya, kami akan melakukan pengamatan pada struktur bagian dalam tubuh ikan mas atau internal struktur. Pertama yang dilakukan yaitu pembedahan pada bagian kepala untuk melihat bagian-bagian organ dalam pada bagian kepala.
dapat kita lihat pada bagian insang, kemudian penyapu insang, terdapat pula faring, lengkungan insang, dan terdapat juga filamen dari insang. Baiklah, di sini kami akan melakukan pembedahan pada tubuh daripada ikan mas ini. Pada badan ikan, kita dapat melihat organ-organ di antaranya yaitu anus, rektum, ovarium, jantung, kantung renang, dan insang. Melihat organ-organ lainnya, kita akan memisahkan organ-organ pada bagian badan tubuh ikan. Adapun bagian-bagian yang telah dipisahkan di antaranya yaitu jantung. Jantung terletak di dalam rongga perikardium. Kemudian terdapat insang. Insang terdiri dari beberapa bagian di antaranya yaitu penyapu insang, jaring, lengkungan insang, dan filamen insang. Kemudian terdapat ovarium yang berukuran besar dan terlihat menempati sebagian besar lembar dendroperitoneal. Kemudian terdapat kantung renang yang berupa kantung membranosa. Kantung renang terletak pada permukaan dorsal ovari. Kantung renang tidak ditutupi oleh peritoneum dan merupakan organ hidrostatik. Kemudian jika dinding lateral tubuh pada bagian dorsal hati dilepaskan, maka akan tampak menjal. Tabung atau kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Limfa merupakan organ pertahanan tubuh yang mampu memfagosit keberadaan benda-benda asing dengan bantuan sistem res. Kemudian terdapat kantung kemih yang biasanya terdiri dari dua bagian yang berisi gas dan bisa mengembang sesuai lingkungan sekitar serta tidak tembus gas. Merupakan bagian anterior dari usus halus, memiliki diameter lebih lebar dibandingkan bagian distal. Usus halus terletak ke arah ventral dari ovari. Lambung berukuran pendek dan memiliki dinding yang tebal serta berbentuk seperti huruf T. Kemudian kantung empedu berupa kantung berukuran kecil dan memanjang. Saluran kantung empedu berhubungan dengan duodenum tetapi sulit untuk diamati. Hati terletak pada ujung anterior. Rektum adalah organ terakhir dari usus dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Itulah tadi hasil dari pembedahan mengenai struktur tubuh ikan mas yang telah kami lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.